Resmi, Valaska langsung dijual ke Sassuolo. Setelah spoiler kemarin di media sosial dari agensi yang dipimpin oleh Giuseppe Rizzo, kini hadir pengumuman resmi dari Roma, bek sayap kelahiran 2004 Matteo Valaska pindah secara permanen ke Sassuolo dan, oleh karena itu, bergabung dengan mantan giallorossi Volpato dan Missori sudah dijual ke Neroverdi di awal sesi. Klub giallorossi mengumumkannya dengan catatan singkat di Twitter, Matteo Valaska dijual secara permanen ke Sassuolo. Semoga beruntung, Matteo. Roma tertarik pada kesepakatan menit terakhir untuk Eric Garcia. Roma dikabarkan mengincar bek Barcelona Eric Garcia. Bisikan terbaru dari Spanyol menghubungkan Roma dengan upaya menit-menit terakhir untuk merekrut bek Eric Garcia sebelum batas waktu transfer pada hari Jumat. Menurut jurnalis Spanyol Alfredo Martinez dari Radio Onda Cero, giallorossi telah mengajukan permintaan untuk Garcia saat mereka mencari bek tambahan untuk daftar pemain Jose Mourinho. Garcia yang berusia 22 tahun adalah pemain yang sangat dihargai Roma karena keterampilan teknis dan kemampuannya dalam menguasai bola. Barcelona dilaporkan terbuka untuk membiarkan Garcia pergi dengan status pinjaman, tetapi pemain tersebut juga dilacak oleh klub-klub seperti Fiorentina, Genoa, dan Girona. Ola Selçuk Solbakken ke Olympiakos. Sang pemain terbang besok ke Yunani pukul 11.15 untuk tes medis. Kesepakatan telah ditemukan dan sang pemain telah setuju pindah ke Yunani melalui formula pinjaman dengan hak penebusan sebesar 4,5 juta euro. Klub Yunani sepenuhnya akan menanggung gaji pemain asal Norwegia. Hubungan transfer ini diawali oleh sang CEO Lina Soloujou, mantan direktur Olympiakos. Chris Smalling menolak tawaran dari Arab Saudi. Dengan berakhirnya jendela transfer, bek Roma Chris Smalling telah menarik minat dari Arab Saudi. Bek tengah Inggris, yang tampil sejak awal dalam 2 pertandingan pertama Roma musim ini, dikabarkan telah didekati oleh klub Saudi dalam beberapa hari terakhir. Namun menurut Corriere dello Sport, Smalling menolak setiap tawaran yang datang padanya musim panas ini menyusul keputusannya untuk menandatangani kontrak baru dengan klub ibu kota. Roma diperkirakan tidak akan melakukan transfer keluar dalam beberapa jam ke depan, kecuali Ola Solbakken yang akan menyelesaikan peminjamannya ke Olympiakos. Edoardo Buff, Mourinho dan saya memiliki banyak empati yang sama. Gelandang Roma Edoardo Buff membahas hubungannya dengan Jose Mourinho. Dibesarkan dari Primavera, Buff menjalani akhir musim yang mengesankan tahun lalu bersama tim utama dan kini menjadi bagian reguler dalam rotasi Jose Mourinho. Menjelang pertarungan malam ini dengan Milan, Buff berbicara kepada Serie A TV. Kualitas yang dipuji pelatih adalah kualitas yang saya miliki adalah kualitas yang saya akui dalam diri saya dan oleh karena itu saya berterima kasih atas dukungannya, kata Buff ketika ditanya tentang dampak Special One terhadap karir mudanya. Mourinho dan saya berbagi banyak empati dan ini adalah hubungan yang saya yakini telah matang selama bertahun-tahun dan saya berharap ini terus berlanjut. Milan. Saya mengharapkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Saya cukup beruntung bisa bermain melawan Milan tahun lalu dan itu selalu merupakan pertandingan yang sulit. Mereka telah mengganti banyak pemain selama musim panas dan oleh karena itu ini pasti akan menjadi pertandingan di mana kami harus berusaha memberikan yang terbaik untuk menang. AS Roma di zona merah, Bryan Cristante langsung tegur keras rekan satu tim. AS Roma melanjutkan tren negatifnya. Bryan Cristante dan kolega menyerah saat melawan AC Milan dengan skor 2-1. Duel AS Roma kontra AC Milan di pekan ketiga Liga Italia digelar di Stadion Olimpico, Sabtu, 2/9, dini hari WIB. Rossoneri berhasil unggul lebih dulu pada babak pertama melalui penalti Olivier Giroud. Roma semakin tertinggal usai Rafael Leao mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-48. Milan harus bermain 10 orang usai Fikayo Tomori mendapatkan kartu merah di menit ke-61. Sayang, unggul jumlah pemain gagal dimanfaat klan giallorossi. Tuan rumah hanya memperkecil ketertinggalan di penghujung laga lewat gol Leonardo Spinazzola. Hasil ini membuat AS Roma belum menang dalam 3 laga beruntun di Liga Italia 2023/24. Bryan Cristante gerah dengan timnya yang belum meraih 3 poin dan ia tegaskan pekan selanjutnya usai jeda internasional wajib menang. Reaksi Bryan Cristante. Kekalahan dari AC Milan membuat AS Roma langsung mendapatkan tekanan besar menyusul 3 laga Liga Italia tanpa kemenangan.
Namun, Bryan Cristante pastikan laga berikutnya Giallorossi bakal dapatkan 3 poin. Pasca pertandingan dikutip dari situs resmi klub, Bryan Cristante mengatakan dari 3 laga AS Roma sudah kebobolan 6 gol. Menurutnya, itu juga disebabkan nasib yang buruk. Bryan Cristante ingin di laga selanjutnya Roma bermain lebih baik. Ia menyebutkan jeda internasional akan tiba dan ia menilai waktu tepat untuk memperbaiki tim. Ia mendesak agar rekannya dapat berikan kemenangan di laga Liga Italia selanjutnya. Ada di zona merah. Dengan kekalahan 2-1 dari AC Milan, maka membuat AS Roma sekarang berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Italia dan mengemas 1 poin. Menariknya, mereka juga senasib dengan klub ibu kota lainnya. Ya, Lazio dalam 2 laga Serie A beruntun menelan kekalahan. Jika tak kunjung meraih kemenangan, maka akan menyulitkan Bryan Cristante dan kolega untuk bersaing menangkan trofi dan finish di 4 besar. Debut Romelu Lukaku dalam pertandingan melawan Milan sekaligus juga menjadi debut untuk Romelu Lukaku bersama AS Roma. Pesepak bola asal Belgia main dari bangku cadangan. Romelu Lukaku main di menit ke-70 menggantikan Stephen El Shaarawy. Sayang, di laga debutnya untuk Roma ia gagal berikan dampak instan.